Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Aduh, kurang semangat. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Iya, seperti yang adik-adik lihat ya, di sini ada Kakak Monik, Kakak Heni, Kakak Tessa yang akan membawakan cerita firman Tuhan dan juga Kakak Sidik yang bermain musik. Sebelum kita memulai ibadah, Kak Monik mau tanya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Sehat, sukacita, saya diberkati. Sekali lagi dengan penuh semangat ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Sehat, sukacita, saya diberkati. Iya, puji nama Tuhan. Kalau adik-adik masih sehat, masih sukacita, kita memuji nama Tuhan. Ayo, jangan loyo-loyo ya. Masih pagi, kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dan kita melakukan selamat pagi Tuhan. Kakak Sidik. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah jumlahnya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya, puji nama Tuhan. Sekarang Kak Monik mau tanya, kenapa sih kita harus bersuka cita, Kak Heni? Iya, karena hari ini kita diberkati, kita mempunyai Allah yang mengasihi kita, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Masih tetap berdiri ya adik-adik, kita menyanyikan lagi satu pujian, Allahku besar. Ini gerakannya ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Ya adik-adik, silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Duduk yang rapi ya, jangan jalan-jalan, jangan ada yang tidur. Kita duduk dengan rapi, kita mau menghadap Tuhan, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami ya Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing secara online, Tuhan tahu kami rindu ya Tuhan untuk bersekutu. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah Tuhan kami anak-anak sekolah minggumu bisa beribadah dengan tenang, dengan fokus, tidak berjalan-jalan ya Tuhan, tidak tidur, tetapi kami tetap bersemangat dan bersuka cita walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Ini doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Tessa, kita menyanyi satu buah pujian lagi yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ini gerakannya ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya
mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari bangun tidur kami Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Berkati kami anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar guru kami yang bercerita Tuhan dengan baik, tidak ribut ya Tuhan, bisa mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati Kakak Tessa yang akan menceritakan firman-Mu, biarlah ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak Tessa, silahkan. Ya, terima kasih Kakak Monik dan Kakak Heni. Nah, adik-adik, halo, selamat pagi. Wah, sudah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, sudah mandi, sudah harum, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, jadi selama sebentar Kakak Tessa membawakan firman Tuhan, tolong duduk tenang ya, jangan mundar-mandir, jangan keluar masuk, tetapi duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, hari ini Kakak Tessa mau bercerita tentang Yunus di perut ikan. Ada yang pernah dengar ceritanya? Ya pasti sudah ada yang pernah dengar, atau ada yang belum. Kira-kira kenapa ya Yunus bisa ada di perut ikan? Nah adik-adik, pada zaman dahulu ada sebuah kota yang besar, megah, penduduknya sangat banyak. Kota itu bernama kota Niniwe. Nah adik-adik, walaupun kotanya itu kota besar, megah, penduduknya banyak, tetapi orang-orang yang ada di kota itu sering melakukan kejahatan. Mereka tidak menaati perintah Tuhan. Mereka selalu berbuat jahat kepada sesamanya. Mereka tidak mau mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan yang melihat umatnya seperti itu sedih. Kok umatku seperti itu ya? Kok mereka berbuat jahat ya? Apakah aku kurang mencintai mereka? Nah, Tuhan sangat sedih melihat orang-orang di kota Niniwe berbuat jahat. Nah, jadi Tuhan mau mengutus seseorang untuk berseru kepada orang-orang di kota Niniwe bahwa apa yang mereka lakukan adalah jahat. Nah adik-adik, pada suatu malam hari saat Yunus sedang tertidur nyenyak, tiba-tiba ada suara, "Yunus, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe dan berserulah kepada mereka bahwa kejahatan mereka telah sampai kepadaku." Yunus bangun kaget. Wah, ternyata itu adalah suara Tuhan. Tuhan memberikan pekerjaan kepada Yunus untuk pergi di kota Niniwe. Nah, kira-kira Yunus mau tidak ya pergi ke kota Niniwe? Orang-orang di kota Niniwe kan jahat-jahat. Mau nggak ya? Nah, ternyata Yunus tidak mau adik-adik. Dia kecewa dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau pergi ke sana. Mereka itu sudah berbuat jahat, hukum saja mereka. Mereka tidak pantas diampuni Tuhan. Yunus kecewa dengan perintah Tuhan. Dia tidak mau pergi di kota Niniwe. Karena orang-orang di kota Niniwe adalah orang-orang yang sering berbuat jahat, tidak taat kepada perintah Tuhan. Setelah Yunus mendapat perintah itu, dia tidak mau. Dia lari sekencang-kencangnya, lari dari Tuhan. Saat dia tiba di pelabuhan, dia tidak membeli tiket untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi dia pergi ke kota Tarsis. Dia disuruh pergi ke sana, tapi malah ke sana. Wah, Yunus mau melarikan diri dari Tuhan adik-adik. Kira-kira Yunus bisa nggak ya melarikan diri dari Tuhan? Nah, saat Yunus sudah membeli tiket kapal untuk ke Tarsis, dia naik ke kapal.
Saat dia sudah naik di kapal, dia mencari tempat aman di bawah kapal untuk melanjutkan tidurnya. Jadi Yunus tidur selama kapal berjalan, adik-adik. Saat kapal berjalan di tengah lautan, tiba-tiba ada angin ribut yang sangat kencang yang membuat badai di lautan. Wow, ombak-ombak yang sangat kencang menghantam kapal yang ditumpangi Yunus. Orang-orang yang ada di kapal itu panik, adik-adik. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada badai? Nah, mereka ketakutan. Orang-orang yang ada di kapal itu sangat ketakutan. Mereka takut kapal yang ditumpanginya akan tenggelam. Lalu saat itu mereka berdoa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan karena mereka takut mati. Nah, selain itu mereka juga membuang semua barang-barang yang ada di kapal. Mereka mengangkat barang-barang yang besar, membuangnya ke lautan supaya kapalnya tidak tenggelam. Saat semua orang sibuk berdoa, sibuk membuang barang-barang ke lautan, apa yang dilakukan Yunus? Yunus malah tidur, adik-adik. Dia enak-enakan tidur nyenyak. Wah, orang-orang yang ada di kapal itu menghampiri Yunus. Bangun, bangun. Bisa-bisanya ya kamu tidur di saat seperti ini? Bangun dan berdoalah kepada Tuhanmu agar Dia menyelamatkan kita. Saat itu Yunus bangun dan kaget bahwa kapalnya sudah hampir tenggelam, adik-adik. Nah, saat itu juga Yunus langsung tersadar bahwa ini adalah perbuatan Tuhan. Tuhan yang menurunkan angin ribut supaya Yunus sadar bahwa ia tidak bisa lari dari Tuhan. Memangnya siapa Yunus bisa lari dari Tuhan? Emangnya bisa manusia lari dari Tuhan? Tidak, adik-adik. Bahkan kita bersembunyi di lubang tikus sekalipun Tuhan tetap melihat kita. Jadi perbuatan yang dilakukan Yunus adalah perbuatan yang sangat sia-sia. Nah, saat itu juga Yunus mulai tersadar bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Lalu Yunus menyuruh orang-orang yang ada di kapal itu untuk mengangkatnya dan membuangnya ke lautan. Yunus berani sekali ya mau dibuang ke lautan. Ya, orang-orang yang ada di kapal itu pun mengangkat Yunus dan membuangnya ke lautan. Nah, setelah Yunus dibuang ke laut, apa yang terjadi, adik-adik? Badai yang tadi menghantam kapal itu langsung reda. Berarti memang benar ya ini ulah Yunus karena ia melarikan diri dari Tuhan. Jadi Tuhan memperingatkan dia. Iya, adik-adik. Nah, setelah Yunus dibuang ke lautan yang sangat dalam di tengah lautan, tiba-tiba ada seekor ikan yang sangat besar menelan Yunus. Yunus ditelan dan Yunus tidak menyadarkan diri, adik-adik. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata saat Yunus ditelan sama ikan yang besar itu, Yunus tidak mati karena ikan itu adalah utusan Tuhan. Jadi Tuhan yang mengutus ikan itu untuk menyelamatkan Yunus agar Yunus tidak tenggelam. Saat Yunus sudah menyadarkan diri, bau apa ya ini, kok bau lendir? Ternyata dia tersadar bahwa ia sudah ada di dalam perut ikan yang sangat besar. Ia tersadar bahwa ia sudah ditelan sama ikan besar, adik-adik. Nah, setelah itu Yunus menyadari semua kesalahan yang ia lakukan. Ternyata ia tidak bisa lari dari Tuhan. Ketidaktaatan yang dilakukan Yunus membawa masalah sama dirinya sendiri. Nah, selama 3 hari di dalam perut ikan, apa yang dilakukan Yunus adalah berdoa. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan dan mengucap syukur karena ia telah diselamatkan dari maut. Nah, Tuhan masih mau memberikan dia pengampunan atas kesalahan yang ia lakukan, atas ketidaktaatan yang ia lakukan. Nah, setelah 3 hari itu,
ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan. Nah, Yunus sudah sampai lagi ke daratan. Tuhan berfirman lagi kepada Yunus untuk pergi di kota Niniwe. Kira-kira kali ini Yunus mau lari lagi enggak ya? Lari lagi? Tidak ya, Yunus sudah bertobat. Dia mau mengikuti dan menaati perintah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, setelah itu, setelah ia diberikan perintah sama Tuhan, ia langsung lagi pesan tiket untuk ke Niniwe. Jadi dia pergi lagi ke kota Niniwe. Setelah dari sana, ia ke sana lagi ya, kembali mengikuti jalan Tuhan, adik-adik. Setelah sampai di kota Niniwe, Yunus pikir bahwa orang-orang Niniwe tidak akan mendengarkan perkataannya, karena orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka sering sekali berbuat jahat. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata saat Yunus berseru kepada orang-orang di kota Niniwe, orang-orang di kota Niniwe langsung minta ampun kepada Tuhan. Mereka bertobat dan mengakui kesalahannya bahwa mereka sudah berbuat jahat. Yunus terkejut, orang-orang yang jahat seperti Niniwe kok bisa ya langsung meminta ampun kepada Tuhan? Wah, itu kuasa Tuhan. Setelah itu tugasnya Yunus sudah selesai. Dia sudah menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, adik-adik, Kakak Tessa mau tanya, di sini ada yang pernah nggak kerja PR terus dihukum nggak sama gurunya? Ada yang pernah? Ya kalau pernah, itu kalau kita dihukum sebenarnya yang salah siapa sih? Kita atau gurunya? Iya, yang salah kita sendiri karena tidak mengerjakan PR, tidak menaati aturan. Nah, siapa juga yang pernah membuat kesalahan terus dihukum sama orang tuanya? Nah, kadang-kadang orang tua, guru, atau siapapun memberikan kita hukuman supaya kita sadar, bukan karena mereka membenci kita adik-adik, tapi supaya kita menyadari bahwa yang kita perbuat adalah salah. Nah, jadi yang masih suka melanggar aturan, yang masih suka bantah-bantah orang tuanya, tidak mau menuruti perintah Tuhan, malas baca Alkitab, malas ikut ibadah sekolah minggu, ayo minta pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan sedih kalau kita tidak taat kepadanya. Tuhan mau kita selalu taat kepada perintahnya adik-adik. Nah, kalau ada yang bertanya, emangnya buat apa sih kita menaati perintah Tuhan? Buat apa sih kita menaati perintah aturan yang ada di sekolah? Buat apa sih kita menaati apa yang disuruh orang tua kita? Nah, seperti di lagunya anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis dikasih Tuhan, nanti upahnya besar di surga. Jadi upah kita di surga. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, kita mendengarkan apa yang disuruh sama orang tua kita, upah kita dapatkan di surga. Semuanya mau masuk surga? Mau ya, semuanya harus masuk surga. Nah, kalau mau masuk surga harus menaati perintah Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Merespon firman kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Kakak Moni, Kakak Heni. Kakak Sidik, musik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi lebih semangat ya.
Ya, boleh kembali Kakak Monik dan Kakak Heni. Sekarang kita mau doa syukur dan syafaat. Semuanya berdoa ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, duduk dengan tenang. Jangan mengintip-mengintip ya kalau lagi berdoa. Walaupun tidak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat. Jadi harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu, walaupun masih melalui rekaman Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sesaat yang lalu kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, jika kami kadang-kadang masih sering bersikap seperti Yunus Tuhan yang tidak menaati perintah-Mu Tuhan. Kami mau berbalik kepadamu Tuhan, kami mau mengikuti semua perintah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami pada hari ini masih sehat-sehat, masih penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan kalau Engkau telah menyertai guru-guru sekolah minggu kami hingga masih bisa menyertai kami hingga saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati juga teman kami yang mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Engkau berkati segala obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi agar baik dan mereka cepat pulih. Engkau berkati juga jika ada teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Engkau berkati mereka, berikan mereka kekuatan, sukacita, biarlah mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Biarlah mereka dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di lingkungannya. Tuhan, Engkau berkati juga mama papa kami dalam pekerjaannya, dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengurus kami. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka kesehatan agar mereka selalu dapat mengurus dan mendidik kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persekutuan sekolah minggu kami. Berkati persekutuan kami Tuhan, biarlah kami dapat menjadi garam dan terang bagi orang lain Tuhan. Engkau berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, terkhusus di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang Engkau tahu Tuhan apa yang kami alami saat ini, pandemi COVID-19 Tuhan. Biarlah semuanya dapat segera berakhir Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selanjutnya kita akan membawa persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kakak Heni dan Kakak Monik. Iya, halo adik-adik, masih semangat? Iya. Saat ini kita akan membawa persembahan dan jangan lupa ya, nanti persembahannya dititipkan ke orang tua agar dibawa ke gereja ya. Jangan lupa ya, ingatkan mama dan papa ya. Oke, sekarang kita akan membawa persembahan. Kita menyanyi lagu persembahan, bawa persembahanku. Kakak Sidik. Bawa persembahan
mendoakan persembahan kita, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, sesaat yang lalu kami telah membawa persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu. Berkati juga Tuhan yang masih ada pada kedua orang tua kami. Biarlah kami dapat mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya jemput adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi lagunya Bukan Sembarang Pekerja. Kakak Sidik, sambil tepuk tangan ya. Pasti hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa, ya Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita akan terima berkat Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.